Nah, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi, tapi Bu Winda harap kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik. Untuk muatan pelajarannya yaitu IPA. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tematik muatan pelajarannya IPS, yaitu apa? Mencari nama-nama makanan dari berbagai daerah. Lalu untuk yang hari ini tematiknya muatan pelajaran tentang IPA. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk doa pembukanya akan Bu Winda pimpin. Kalian sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk segala penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Sekarang kami ingin belajar. Bimbinglah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, agar kami bisa belajar dan mencerna materi yang diberikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti doa pembuka. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, ini ada gambar bunyi dan sumber bunyi. Yaitu ada 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu ada bapak-bapak yang sedang bermain gitar. Suara bunyi gitar bagaimana? Jreng, jreng, jreng. Itu suara bunyi gitar. Lalu sumber bunyinya dari mana? Sumber bunyinya berarti dari gitar yang dimainkan atau gitar yang dipetik. Lalu untuk selanjutnya ada gambar orang yang sedang memukul gong. Untuk bunyinya bagaimana suara gong? Gong, 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 kayak gitu suara gong. Lalu untuk sumber bunyinya dari mana? Berarti sumber bunyinya dari gong yang dipukul. Selanjutnya untuk gambar terakhir ada anak yang sedang memukul drum atau memukul tempat air, penampungan air atau penampungan sampah, gong ya, drum. Nah, itu suaranya bagaimana untuk suara drum kalau dipukul? Suaranya teng 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 kayak gitu. Lalu sumber bunyinya dari mana? Sumber bunyinya ya berarti dari drum yang dipukul. Lalu selanjutnya yaitu bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ada beberapa contoh dari sumber bunyi. Misalnya, ada alat musik yang dimainkan, suara radio yang dinyalakan, suara televisi yang dinyalakan, suara petir, dan juga suara kereta api yang berjalan. Lalu, selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Ada beberapa contoh dari sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan media untuk merambat. Karena bunyi memerlukan media untuk merambat, maka bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gema. Lalu yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya dari bunyi dapat dibiaskan, misalnya
ada suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada siang hari. Karena apa? Karena siang hari suhu udara lebih panas dan kerapatan udara pada siang hari lebih renggang. Maka dari itu, suara petir pada malam hari lebih terdengar keras. Selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis bunyi. Bunyi memiliki jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi pada setiap detik. Satuan frekuensi adalah Hz. Hz itu dibaca Hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini biasanya dapat didengar oleh kelelawar atau anjing atau apalagi jangkrik atau kuda yang memiliki kepekaan telinga lebih tajam. Lalu yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Lalu yang ketiga, bunyi ultrasonik memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Biasanya dapat didengar oleh lumba-lumba. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui 3, yaitu melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalian pernah melakukan percobaan ya dari ketiga cara ini. Yang pertama, contoh perambatan bunyi melalui zat padat. Suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Lalu contoh perambatan bunyi melalui zat cair, yaitu mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Lalu untuk yang ketiga, contoh perambatan bunyi melalui zat. Kita bisa mendengar suara teman kita yang memanggil. Lalu selanjutnya yaitu pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga mengalami pemantulan. Begitu juga dengan sebuah bola yang dilemparkan ke dinding. Itu dapat memantul ya. Begitu juga dengan bunyi. Bunyi dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda yang keras. Contohnya seperti dinding, seperti kayu, seperti kaca, atau besi. Lalu, di sini ada macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Penjelasannya bagaimana? Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi memiliki jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulannya. Ibu Indah ulangin, bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi memiliki jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulannya. Dengan demikian, bunyinya akan terdengar lebih jelas berarti ya. Lalu, contohnya seperti seseorang yang berada di ruangan yang kecil, lalu berbicara. Suaranya akan terdengar lebih keras. Lalu yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli.
sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Lalu selanjutnya yaitu nomor 3, gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Contohnya seperti misalkan berada di gua, berada di lembah-lembah atau bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras. Selain itu, gema juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, selanjutnya yaitu tentang penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Contohnya seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan juga wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung-gedung yang dilapisi dengan bahan tersebut agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, contohnya biasanya ada di studio musik, kemudian di bioskop. Nah, biasanya diberi peredam suara agar bunyi tidak keluar ruangan. Seperti itu ya anak-anak. Ya, sekian dan terima kasih. Sudah selesai ya anak-anak kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentang apa? Tentang bunyi dan sumber bunyi. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas. Kalian cukup belajar dari LKS, subtema 3, lalu belajar dari materi yang Bu Winda berikan. Oke, cukup sekian ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Oke anak-anak, selamat pagi, dadah.